Ngapain sih? Kan ini pertama kalinya gue ketemu lo lagi. Hai penyintas COVID. Gak asik. Udah mulai gak asik. Balik lagi di Jul ID. Jangan julid sama data yang valid. Oke, kita ngomongin sesuatu yang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap tentang karir kita kali ya. Iya. Pasalnya gue juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi gue hapus tweet-tweet gue. Enggak, kalau gua nggak hapus. Sekarang begini ya. Tapi sebelumnya netizen tahu nggak kita mau ngomongin apa? Jadi nih ya, di sebuah daerah tempatnya di Indonesia. Surakarta ya. Semua kejadian-kejadian ini berada di Indonesia. Jadi, kejadian di Surakarta, polisi virtual ciduk warga Slawi karena mengolok-olok Gibran katanya. Katanya mengolok-olok. Kita underline dulu mengolok-oloknya. Mengolok-olok ya. Jadi ini seorang pemuda asal Slawi. Jadi dia berurusan dengan polisi karena diduga bukan diduga sih, tapi emang udah diciduk. Iya. Jadi diciduk polisi karena mengolok-olok wali kota Solo. kota Solo yang terbaru. Gitu. Namanya Gibran Rakabuming Raka. Anak Pak Jokowi yang sekarang jadi wali kota gitu loh. Terus. Dia adalah wali kota yang dipilih oleh rakyat karena anak Pak Jokowi. Bukan ya? Sorry. Maksudnya karena dia Dipilih oleh rakyat, Karena- rakyatnya Pak Jokowi. iya rakyatnya Pak Jokowi. Bener nggak sih itu? Pak wali kota Gibran itu lah. Bapak, sekarang kita manggil Bapak. Bapak Gibran, Bapak. Bukan Mas. Mas Gibran. Oh tapi Mas Gibran aja. Nanti dibilang kayak tukang bakso, kita ngolok-ngolok. Oh iya. Udah, kita panggilnya Pak. Iya. Tahun sama kakak lu gitu loh. Kita kelamaan introduksi nggak ya? Kasus itu bermula saat akun Instagram @GarudaRevolution yang mengunggah foto wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka bertuliskan ingin semifinal dan final Piala Menpora di Solo. Nah, dalam unggahan itu ada si AM ini inisialnya AM menuliskan komentar bernada pencemaran nama baik katanya dan mengolok-olok putra sulung Presiden Joko Widodo. Waduh. Nih, dia bentar, si Gibran itu pengen apa tadi katanya? Finalnya di Solo. Nah, terus Emang punya lapangan? ada Manahan Solo. Oh iya, maaf. Terus dia tuh Kenapa nggak di GBK aja? Oh iya. Terus dia tuh kayak komentar gini, tahu apa dia soal bola? Taunya cuma dikasih jabatan aja. Nah, Itu dia awal mula AM ini diciduk sama polisi. Katanya gara-gara pencemaran nama baik dan mengolok-olok. Mengolok-olok nggak sih itu? iya, padahal dia tuh ngomongin bola, tahu nggak? Si AM ini ngomongin bola, tahu apa dia soal bola? Dia tinggal jawab, ya gue tahu bola tuh bulat. Emang kalau Pak Gibran nggak tahu soal bola, emang kenapa? Iya kan? Emang masalahnya bola ya? Katanya kata-katanya itu sangat mengolok-olok Gibran. Emang kalau misalkan Mas Gibran dipilih sama rakyat yang pecinta Pak Jokowi, emang nggak boleh? Oh ya betul. Mungkin Pak polisi nangkepnya. Kalau gue melihat ya Nangkepnya ya udah tangkep. ditangkap busuk karena takutnya dari pesan itu bisa banyak. Tapi sebenarnya kenapa harus ditangkap? Itu dia kenapa harus ditangkep Pak Tapi polisi? katanya sih udah dibebasin, cuma meminta maaf gitu loh. Jadi nih ya. Si AM-nya minta maaf. Ya, AM ini akhirnya di Instagram Polres Surakarta, ya si AM ini mengatakan ya dia meminta maaf gitu loh. Pertanyaannya, kenapa dia harus minta maaf? Ya kan katanya dia ngolok-ngolok. Ini kritik atau olok-olok? Kalau kata gua, dia tuh cuma nggak percaya aja Gibran bisa kerja. Pak Gibran bisa kerja gitu loh. Makanya kan harusnya tuh jangan ditangkap itu dibuktikan bisa Iya, kerja. masalahnya ini Terus bilangin pencemaran nama baik. Kan padahal kan ada surat edaran Kapolri tahu. kan ngomongin soal sepak bola. Namanya Panji. Enggak, Pak Gibran ngomongin soal sepak bola. Ini kalau yang ngomong Apa? Dia ngomentarin soal sepak bola. Iya sih. Iya kan? Iya. Tapi kan yang katanya kan menyindir Gibran. Emang Pak Gibran nggak bisa main bola? Bukan itu. Iya. Ya, takutnya kan. Ya udah kalau misalkan dia nggak bisa main bola, ya udah dia menerima jabatan saja. Iya. Tapi masalahnya ini mungkin tindakan. Kalau menurutku ya tindakan ini kan kritik nggak apa-apa dong kan Nggak apa-apa. kata Pak Jokowi bilang dia kita senang dikritik gitu. Iya. Nah, ini gue mengkritik nih. Harusnya nggak perlu sampai ditangkap atau dipanggil ke kepolisian. Gitu. Nah, itu. Karena merupakan kalau kita melihat
nggak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata menjatuhkan, ya mungkin kritik kan, karena bahkan ada yang lebih tajam kritiknya daripada ini. Coba berani nggak lu nangkep? Kalau kata gue, bahkan ini bisa menimbulkan ya gejolak penolakan terhadap masyarakat lagi. Karena kan sebelumnya Bapak Listio Sigit bilang bahwa jika ada undang-undang seperti ini nih, kayak yang kayak tadi ini yang bisa melaporkan, yang bisa proses melaporkan ini, yang bersangkutan yang diolok-olok. Misalkan gue ngeledek lu nih, ih si Panji palanya bau, kutuan gitu kan. Nah lu yang bisa ngelapor ke polisi. Harusnya gua. Bukannya si Asep atau siapapun yang merasa temannya gitu loh. Nah, Asep, lu teman gua kan? Lapor. Mungkin Polres Surakartanya temen Gibran gitu. Jadi kan dia kayak CS kental. kalau kata gue ya, kalau dengan cara seperti ini ya, ini bisa menimbulkan reaksi masyarakat yang berbeda ya. Contohnya nih ya, bahkan di akunnya Polres Surakarta aja banyak komentar tuh yang kontra juga sih. Kayak misalkan, menurut saya komentar bocah itu nggak terlalu parah, masih banyak yang lebih parah darinya, tapi nggak sampai diproses. Pun dia nggak menyebut nama, menurut saya hal-hal yang remeh jangan gampang diproses. Kalau sampai mengancam barulah diproses, Pak. Kalaupun dibilang hoax, itu kan dia nggak share informasi, tapi pendapat dari kepala sempitnya, tapi nggak sampai sebut nama juga. Tuh, menurut ya. Iya ya kan opini kan. Iya. Berarti kita nggak boleh beropini di sini. Jadi kita udah nggak boleh beropini nih. Karena kan kalau di media sosial kan banyak tuh. Kalau misalkan dia ngomong kayak gini, berarti harus ada ratusan orang yang bakal diproses dong. Jutaan orang. Sebelumnya juga di Jakarta tuh adalah yang ngelapor gara-gara KLB, laporannya belum diterima, katanya nggak lengkap gitu. Ada yang KLB nih, 100 juta, 10 juta apalah gitulah, lapor ke polisi, katanya laporannya nggak diterima karena katanya belum lengkap gitu. Nah, kok bisa yang ini seperti ini, peraturannya yang ini seperti ini? Mungkin surat edarannya belum sampai, mungkin gitu kan, karena nggak tahu. Ya udah, buktinya mana? Ya buktinya ini diproses yang ini. Nggak, maksud gua si bapak yang ini nggak diproses. Iya. Padahal dia bikin laporan. Tapi ini tahu-tahu diproses. Padahal Gibran juga nggak bikin laporan. Ih, gimana dah? Ya Pak Razman ya, dia sempat ke itu, katanya laporannya nggak diproses karena ya itulah kayak SE gitulah, soal edaran Kapolri, karena disuruh melengkapi gitu. Parah. Gue bilangin Palistio. Sendawa terus gua. Gue bilangin Palistio, beneran lo, awas lo, gue bilangin Palistio. Lu kenal? Enggak sih, tapi kan Palistio itu kan bapak kita semua kan? Oh iya, bapak pengaman kita semua, oke? Iya. Kan lu nggak bisa ngelapor juga, Pak. Saya diciduk sama dia, kan harus korban yang ngelapor. Dia ngelapor ke Palistio. Kalau gue diciduk, gue bilangin Palistio. Kan makanya ini dia. Harusnya undang-undang ITE ini harus segera direvisi nih. Ternyata ya dampaknya seperti ini, udah ada kasus seperti ini. Dan gue takutnya ini terjadi simpang siur, terjadi ketidakjelasan hukum ya kan. Akhirnya ada yang diproses, ada yang enggak. Makanya kita harus jelas hukumnya gitu. Karena emang benar harus segera direvisi undang-undang ITE tahun 2008-nya harus segera direvisi gitu loh. Lagi pula kita kan cuma bercanda ya. Nggak tahu deh. Kita bercanda. Ini juga kayaknya bercanda dia juga. Dia juga bercanda padahal. Bercanda bisa diciduk tau sekarang. Jangan gitu dong, dia. Bisa menimbulkan perspektif lain mungkin takutnya ya. Iya, nah kita khawatirnya setiap orang yang pengen kritik gitu kan, padahal Pak Jokowi sendiri yang minta, malah diciduk. Ya berarti bener dong, banyak orang-orang yang mengkritik bahwa Pak Jokowi ini beneran atau enggak sih, serius atau enggak sih menerapkan ini Palistio gitu. sih lebih tepatnya kan, dia kan bilang mau ubah undang-undang ITE. Ya makanya ini harus segera di itu ya. Oke lah, kayak segitu aja cukup ya. Ya, gue sih berharap masalah ini tidak semakin kemana-mana, tidak melebar kemana-mana dan semoga tidak diciduk yang di Jakarta. Soalnya Polresnya di Surakarta, jauh ke Jakarta. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Kalau mau mengkritik di Jakarta. Ya, jangan lupa share, sebar video ini ke grup keluarga Anda, teman. Like, comment, and subscribe. Ya, pokoknya sebar lah. Like, comment, subscribe juga penting.
Tapi sebelum itu tanya dulu sama netizen. Tulis di kolom komentar pendapat Anda terkait kasus ini. Ya, berani nggak lu mengkritik pemerintah? Coba lu tulis kolom komentar terkait pendapat Anda terkait kasus ini yang menimpa seorang pemuda berusia 22 tahun karena komen di IG gitu loh. Oke, udah segitu aja. Tetap sabar, tetap sadar. Semoga corona cepat ambiar. Oke, bye.